Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Yuniar. Kali ini kita akan bahas masalah titik dan jenis stasioner pada fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pengertian dari titik stasioner yaitu titik di mana fungsi tersebut berhenti naik atau berhenti turun. Nah, untuk mendapatkan titik stasioner ini, maka caranya tentukan turunan pertamanya. Setelah itu, turunan pertama kita buat sama dengan 0. Sekarang perhatikan gambar fungsi f(x) berikut ini. Pada saat x sama dengan a, turunan fungsi pada x sama dengan a sama dengan 0. X sama dengan b, turunan pertama di x sama dengan b juga hasilnya sama dengan 0. Di c juga turunan pertamanya hasilnya sama dengan 0. Nah, pada saat turunan pertama sama dengan 0, disinilah terjadi titik stasioner. Artinya titik stasioner itu adalah titik di mana gradien kurva sama dengan 0. Ada 3 jenis stasioner. Pertama yaitu titik balik maksimum. Yang kedua titik balik minimum. Dan yang ketiga yaitu titik belok. Bagaimana cara menentukan jenis stasioner? Misalkan kita akan menentukan jenisnya titik balik maksimum. Nah, caranya kita cari turunan pertama fungsi itu, kemudian kita buat turunan pertamanya sama dengan 0. Misalkan kita dapat x-nya sama dengan a. Setelah itu kita ambil bilangan yang kurang dari a, kita masukkan ke turunan. Hasilnya positif. Kemudian kita ambil juga bilangan yang lebih dari A, kita masukkan juga ke turunan, hasilnya negatif. Nah, jika tanda pada turunan pertamanya ini menunjukkan tanda plus, 0, min, maka jenis stasioner itu adalah titik balik maksimum. Sekarang bagaimana juga yang titik balik minimum? Nah, untuk titik balik minimum caranya sama seperti mencari titik balik maksimum tadi. Jika turunan pertama x sama dengan 0, kita dapatkan x-nya a, kita ambil bilangan yang kurang dari a, kita masukkan ke turunan, hasilnya negatif. Bilangan yang lebih dari a kita masukkan juga ke turunan, hasilnya positif. Jika tanda pada turunannya min, 0, plus, maka terjadi titik balik minimum. Untuk menentukan titik belok, kita cari turunan pertama fungsi tersebut sama dengan 0. Misalkan kita dapatkan turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 0, didapat x-nya sama dengan a. Nah, sama seperti mencari titik balik maksimum tadi, maka kita ambil bilangan yang kurang dari A dan bilangan yang lebih dari A. Jika bilangan itu kita masukkan ke turunan pertama, didapat tandanya sama, maka akan terjadi titik belok. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal. Diberikan fungsi f(x) sama dengan cos x ditambah sin x dengan interval x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 2pi. Tentukan semua titik stasioner dan jenisnya. Sekarang cara penyelesaiannya, kita cari turunan pertama dari fungsi f(x) sama dengan cos x ditambah sin x. Turunan dari cos x itu adalah min sin x, sedangkan turunan dari sin x itu adalah cos x. Jadi min sin x tambah cos x sama dengan 0. Artinya sin x sama dengan cos x. Dengan menggunakan sudut-sudut berelasi, cos x kita ubah menjadi sin pi per 2 dikurang x. Akibatnya x sama dengan pi per 2 dikurang x ditambah k kali 2pi. Nah, untuk mencari harga x, maka ini kita bagi 2.
kita dapatkan hasilnya pi per 4 ditambah k kali pi. Kemudian k-nya kita ganti dengan 0, kita dapatkan x-nya sama dengan pi per 4. Jika k-nya kita ganti dengan 1, kita dapatkan x sama dengan 5 pi per 4. Kalau k-nya kita ganti 2, maka x-nya tidak memenuhi interval yang menjadi syarat dari soal tersebut. Jadi kita dapatkan dua buah absis yang memenuhi turunan pertama sama dengan 0, yaitu x sama dengan pi per 4 dan x sama dengan 5 pi per 4. Kemudian harga x ini kita masukkan ke fungsi pertama. Fungsi pertama tadi fx sama dengan cos x ditambah sin x. Akibatnya f pi per 4 sama dengan cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Cos pi per 4 nilainya setengah akar 2, sin pi per 4 juga nilainya setengah akar 2. Jadi fungsi pi per 4 sama dengan akar 2. Kita dapatkan nanti titiknya yaitu pi per 4, akar 2. Sama seperti x sama dengan pi per 4 tadi, untuk x sama dengan 5 pi per 4 kita substitusi juga ke fungsi awal. Kita dapatkan f 5 pi per 4 hasilnya sama dengan min akar 2. Kita dapatkan dua titik, yaitu titik pi per 4, akar 2 dan 5 pi per 4, min akar 2. Nah, untuk menentukan jenisnya kita masukkan saja dalam tabel seperti di slide. Kita masukkan untuk x sama dengan pi per 4 didapat turunan pertamanya sama dengan 0. Untuk x sama dengan 5 per 4 pi kita dapatkan juga turunan pertamanya sama dengan 0. Kita ambil bilangan yang kurang dari pi per 4. Kita ambil bilangan yang kurang dari pi per 4. Misalkan kita ambil x sama dengan 0. Kita substitusikan ke turunan pertama, maka didapat turunan pertama f0 sama dengan cos 0 dikurang sin 0. Cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 lebih dari 0 berarti tandanya positif. Kemudian bilangan yang terletak antara pi per 4 dan 5 pi per 4 kita ambil, misalkan x sama dengan pi. Kita substitusikan ke fungsi turunan tadi, kita dapatkan turunan pertama pi sama dengan cos pi dikurang sin pi. Cos pi nilainya sama dengan min 1, kemudian sin pi nilainya sama dengan 0, min 1 dikurang 0 sama dengan min 1. Jadi tandanya negatif. Kita ambil juga bilangan yang lebih dari 5 per 4 pi. Misal kita ambil angka x sama dengan 2 pi. Kita substitusi keturunan pertama, didapat cos 2 pi dikurang sin 2 pi. Cos 2 pi sama dengan 1, sin 2 pi sama dengan 0, 1 dikurang 0 sama dengan 1. 1 adalah bilangan positif, jadi tandanya positif. Kita lihat sekarang jenisnya pada saat di titik pi per 4, akar 2 tandanya plus 0 min, artinya terjadilah dia titik balik maksimum. Kemudian di titik 5 pi per 4, min akar 2 tandanya min 0 plus, berarti titik ini terjadi titik balik minimum. Sampai sini penjelasan tentang titik dan jenis stasioner. Semoga kalian mengerti dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.